Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nurmagudin, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Yang ini adalah bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Karena dengan menggunakan bahasa, seseorang juga dapat mengekspresikan dirinya. Fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan. Karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa, baik menggunakan bahasa secara lisan, secara tulisan, maupun bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi. Oleh karena itu, pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangannya bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa di era globalisasi. Di lingkup kecil dan keluarga, masyarakat kita menggunakan bahasa daerah. Namun, berkomunikasi dan pada lingkup yang luas dan bersifat resmi, digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Demikianlah yang menjadi latar belakang dalam tulisan ini. Sekarang saya akan mencoba mempresentasikan bab 2-nya tentang pokok bahasa, yaitu fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dibakukan. Pembakuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan, maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, kesukuan ke dalam satu masyarakat nasional. Dan 4. Sebagai alat penghubung antar suku, antar daerah. Bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, secara resmi dimulai tahun 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi pemerintahan. 2. Sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. 3. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Keempat fungsi itu harus dilaksanakan sebab minimal 4 fungsi itulah memang sebagai ciri penanda bahwa suatu bahasa dapat dikatakan berkedudukan sebagai bahasa negara.
Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya, yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Peran bahasa Indonesia dan bahasa daerah semakin penting di dalam era otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat akan mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Hal ini tercermin dari kewenangan yang telah diserahkan ke daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan prinsip tersebut diharapkan dapat mencapai pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam pembangunan masyarakat. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, diusahakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar di setiap materi maupun proses belajar mengajar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang berperan sebagai bahasa pengantar. Karena siswa akan belajar dari seorang guru yang mengajarnya. Guru digugu dan ditiru. Jadi tidak salah jika siswa meniru atau mengikuti apa yang disampaikan dan dilakukan oleh gurunya. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang berperan sebagai bahasa pengantar. Misalnya dalam penulisan dan menerjemahkan buku-buku teks serta penyajian pelajaran dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada bahasa-bahasa asing dalam usaha mengikuti perkembangan dan penerapan iptek. Dan bahasa Indonesia siap mendunia seiring berkembangnya zaman karena bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang mudah dipelajari oleh semua orang dari berbagai negara. Bahasa Indonesia dapat menumbuhkan karakter cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya tanah air. Efektivitas penggunaan bahasa dalam dunia pendidikan terus dikembangkan, bukan hanya pada batasan pengantar, namun lebih dari itu, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa satu, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. 2. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Demikianlah kesimpulannya. Sekarang, inilah saran dari kami sebagai penulis. Marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien.